Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fersana Ayu Jahaman, NPM 2413257. Saya dari kelas 2024F, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menganalisis video tentang bullying yang berkaitan dengan nilai kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik teman-teman, langsung saja. Seperti yang kita lihat dan kita dengar dari berita-berita, banyak sekali kasus bullying, terutama kasus bullying itu sering terjadi untuk anak-anak yang berusia 17 tahun ke atas atau yang berada di bangku sekolah. Di sini saya akan memaparkan sebuah berita dan contoh video dari bullying yang terjadi di sekolah. Baik, langsung saja kita menyimak dan melihat video tersebut. Selamat menyaksikan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Dari mana? SMA 123. SMA 123. Sekarang perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Leon. Dan kamu silakan duduk di sini. Ya. Oke anak-anak, cuma itu doang yang Bapak ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Diki? Gimana kalau kita kerjain anak baru? Tapi ada rencana dong. Ya lo pada punya rencana nggak? Di Bayu kali ini ada nih Denny. Nih, tada! Gue punya alat biliar. Gimana kita melempar dia dari jarak jauh? Lu serius mau pakai itu? Emang gak kesakitan dianya? Kasian tahu. Ya udah, terserah lu, gue mau pakai ini. Pakai kertas aja. Ya udah, prinsip lu. Jangan. Kalau kayak gitu mah kurang mainstream. Mending kita siram air aja gimana? Setuju. Setuju. Lo gimana setuju nggak? Kalau ditanya jawab. Jawab banget sih. Udah beres seratus, cabut yuk. Kalian mau istirahat? Lo duluan aja sama lo. Bantu-bantu. Anak baru nih. Udah jajan lu ya? Tahu. Ini beli apaan Duitnya aja? kayaknya banyak nih dia nih. Ini apaan? Udah biasa tenang, Bapak. Iya, keren. Udah. Udah gitu aja ya. Thank you ya. Makasih ya. Langsung dulu dong. Ya, gak ngerti. Kami juga dulu. Makasih ya.
Siapa yang bisa menjawab soal PTN? Ya, kemudian akan masuk. Pak, udah waktunya istirahat, Pak. Udah bel. Silakan istirahat. Ayo Nudin, woi, siram, woi. Siapa yang paham? Saya Iya, Reski. Apa? mau izin ke toilet. Yaudah, silakan. Leong. Woi, lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Lu udah gila lu, mau bunuh diri? Enggak. Udah ikut gua. Kamu di mana? Padahal kamu berhari-hari nggak masuk. Oh, ya udah, bapak tunggu di ruangan ya. Kok anak baru itu kok belum lewat-lewat dari tadi ya? Ih, jangan-jangan dia nggak masuk. Woi, Jangan kali ya. Woi, baru dateng lu. Nggak diomelin. Kenapa, Pak? nah kemarin gua lihat si Leong. Dia di kamar mandi tuh. Dia mau bunuh diri. Pakai cutter, gila nggak lu? Kasian banget. Makanya dia gara-gara dibully sama kita, katanya capek. Jadi gini, bapak adalah kamu berhari-hari nggak masuk sekolah, kamu ada masalah apa di kelas? Saya nggak masuk karena saya capek Pak dibully terus. Bagus. Kalian bapak cariin, nggak ada dan ternyata di sini. Ayo ikut bapak ke kantor. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian udah mintakan semuanya ke Bapak kalau kalian membeli. Bapak kasih dua pilihan, kalian berdiri toko atau minta maaf kalian sekarang juga. Udah Pak, kita minta maaf aja Pak. Kita minta maaf aja Pak. Maaf Pak ya. Ya ya ya. Minta maaf ya kan. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo, ayo, kalian keluar. Ayo, kalian keluar. Ayo.
bullying yaitu tindakan atau segala bentuk penindasan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa dalam suatu geng dengan tujuan untuk menyakiti dan kadang dilakukan secara terus-menerus terhadap anak tersebut. Dampak dari pengaruh bullying ini sendiri yaitu dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, sulit bersosialisasi, bisa menjadi murung dan selalu ingin menyendiri dimanapun mereka berada. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying ini antara itu yang pertama faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan pemusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka. Yang kedua itu sekolah. Mungkin pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak yang lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antara sesama anggota sekolah. Yang ketiga yaitu faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika lingkungan sekolah sering terjadi permasalahan antara siswa. Yang kelima yaitu tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya, mereka meniru gerakannya 64%. Baik teman-teman, bullying juga merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korban bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Karena kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah seperti video yang saya tayangkan. Salah satu contoh bullying yaitu menjauhi atau mengucilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal ini, teman yang kamu jauhi akan merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman di sekolah. Penting diketahui, anak korban bullying ini mendapat perlindungan atau teman korban bullying mendapatkan perlindungan undang-undang. Jadi kamu bisa terancam pidana jika nekat melakukan bullying. Di sini saya hanya mengimbaukan teman-teman untuk tidak melakukan bullying jika kamu tidak menginginkan bisa terancam pidana. Bullying terjadi ketika seorang memilih orang lain yang memiliki kekuatan yang lebih rendah atau lebih lemah daripada dirinya. Hal ini terjadi berulang kali dan dapat dilakukan baik dengan tujuan atau tanpa tujuan tertentu. Bullying dapat dilakukan oleh individu atau kelompok orang. Dalam hal ini juga, korban bullying tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya
karena lemah secara fisik ataupun mental. Yang perlu sangat penting kita perhatikan adalah bukan sekedar tindakan yang dilakukan, tetapi dampak tindakan tersebut bagi si korban. Misalnya, seorang siswa mendorong bahu temannya dengan kasar. Bila yang didorong merasa terintimidasi, apabila tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang, maka perilaku bullying itu terjadi. Bentuk bullying dari beberapa kasus yaitu bullying dapat terlihat dengan jelas memiliki tujuan dan bersifat fisik. Pada kasus yang lain, bullying terjadi secara langsung dengan cara menggunakan cara-cara non-fisik seperti mengancam, mengisolasi, memperolok, dan mempermalukan korban. Bullying merupakan dimensi baru yang dapat dikategorikan sebagai bullying yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Dampak bullying setiap korban, bullying memiliki cerita yang berbeda untuk dibagikan. Dampak dari bullying dapat berwujud dalam berbagai macam bentuk yang negatif, dapat menyebabkan stres yang mengarah pada kecemasan, kesepian, menarik diri, bertindak agresif, dan depresi. Anak-anak yang terlahir dengan kondisi mudah cemas akan sangat rentan untuk mengalami gangguan kecemasan atau fobia. Korban bullying yang mengalami perlakuan serupa secara terus-menerus akan memiliki akibat yang bersifat seumur hidup. Efek seringkali muncul pada anak-anak korban bullying adalah bentuknya mentalitas korban, di mana mereka merasa seakan-akan seluruh dunia melawan mereka, dan kondisi ini dapat terbawa hingga mereka menginjak usia dewasa atau remaja. Seseorang yang dibully tentunya akan mengalami trauma. Saat pertama kali dibully, kebanyakan dari mereka pada korban hanya diam, menahan, bahkan menyembunyikan apa yang dialaminya dari orang sekitar. Mereka takut melaporkan kejadian buruk itu, bahkan ketakutan jika melapor karena takut pada korban yang disalahkan. Dampak bullying bagi korban yang pertama yaitu bisa depresi, rendahnya kepercayaan diri atau minder, pemalu dan penyendiri, merosotnya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, terpikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri. Jadi bullying juga sangat mempengaruhi pemikiran seorang sehingga munculnya pemikiran untuk bunuh diri. Berikut, bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang sangat mencakup kekerasan fisik, verbal, sosial, atau bahkan cyberbullying. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai tingkat pendidikan, terutama di sekolah, dan dampaknya sangat besar terhadap kesehatan mental dan emosional si korban. Untuk itu, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah, baik itu siswa, guru, orang tua maupun pihak sekolah untuk bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi bullying. Teman-teman, ada beberapa langkah yang saya ambil untuk mencegah terjadinya bullying. Yang pertama yaitu membangun lingkungan sekolah yang positif, yang dimana salah satu cara paling efektif untuk mencegah bullying adalah dengan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan penuh pengertian. Sebuah lingkungan yang mendukung dan saling menghargai dan menghormati antar sesama dapat mengurangi potensi terjadinya bullying. Hal ini dapat dicapai dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, dan saling menghormati dalam kegiatan sehari-hari. Yang berikut yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama tim, empati, komunikasi yang efektif.
mengadakan program atau kegiatan yang memperkenalkan keberagaman dan toleransi seperti workshop tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial. Yang kedua yaitu edukasi tentang bahaya bullying. Edukasi adalah kunci yang mencegah bullying. Jadi sekolah harus memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru mengenai perundungan. Beberapa cara untuk mengedukasi tentang bullying antara lain yaitu menyelenggarakan seminar atau pelatihan tentang bullying yang dapat diikuti oleh siswa, guru, dan orang tua. Yang berikut, menerapkan program sosialisasi tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak-anak di kelas. Yang berikut, memberikan informasi mengenai cara melapor kepada pihak berwenang jika terjadi bullying serta bagaimana cara menjadi oleh-oleh yang baik dan mendukung teman yang menjadi korban. Yang ketiga yaitu penerapan kebijakan anti-bullying yang tegas. Sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap bullying. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan mencakup prosedur, pelaporan, dan tindakan yang akan diambil ketika terjadi perundungan. Kebijakan tersebut dapat mencakup yang pertama yaitu mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan bullying, termasuk berbagai jenis bullying seperti fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Yang berikut itu menyusun sanksi yang sesuai untuk pelaku bullying serta memberikan dukungan bagi korban. Yang berikut menciptakan saluran pengaduan yang aman dan rahasia bagi siswa yang menjadi korban bullying atau yang menyaksikan perundungan. Yang keempat yaitu melibatkan orang tua dalam proses pencegahan. Jadi peran orang tua sangat penting dalam mencegah bullying. Orang tua dapat memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku anak di rumah maupun di sekolah. Langkah-langkah yang dapat diambil orang tua antara lain yaitu membimbing anak untuk memahami pentingnya menghormati sesama, empati, dan menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain. Yang berikut yaitu mendorong anak untuk berbicara terbuka jika mereka mengalami atau menyaksikan bullying. Yang berikut berkolaborasi dengan sekolah untuk mendukung kebijakan dan program anti-bullying yang ada. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial yang baik dapat membantu siswa dalam berinteraksi secara positif dengan teman-teman mereka. Sekolah dapat mengadakan pelatihan atau program yang mengajarkan keterampilan sosial dan emosional seperti mengajarkan cara untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Berikut mengembangkan keterampilan dalam mengolah emosi dan belajar untuk mengontrol impuls agresif. Yang berikut melatih siswa untuk menjadi pendengar yang baik serta mengajarkan pentingnya berbicara dengan cara yang sopan dan penuh hormat. Yang ketujuh yaitu mendukung korban bullying. Penting bagi sekolah untuk memberikan dukungan penuh kepada korban bullying. Korban perlu merasa didengar dan dipahami agar mereka dapat pulih dari dampak psikologis yang ditimbulkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan sekolah yaitu menyediakan layanan konseling bagi korban bullying baik secara individu maupun kelompok. Yang berikut yaitu menjamin keamanan korban dengan mengambil langkah-langkah preventif seperti mengatur jadwal atau kegiatan yang meminimalkan kontak dengan pelaku bullying. Yang berikut memberikan perhatian khusus kepada anak yang terlihat cemas atau depresi akibat pengalaman bullying dan mengusahakan pemulihan secara bertahap. Yang kedelapan yaitu pemantauan dan evaluasi berkala. Pencegahan bullying di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala.
Jadi sekolah perlu melakukan pemantauan terhadap dinamika sosial di lingkungan sekolah dan menilai efektivitas program anti bullying yang sudah diterapkan. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil antara lain itu pertama melakukan survei atau wawancara dengan siswa secara rutin untuk mengetahui apakah bullying masih terjadi dan bagaimana mereka merasakannya. Yang berikut memantau perkembangan korban bullying dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Yang berikut yang menyusun laporan dan evaluasi tahunan tentang implementasi kebijakan anti bullying di sekolah. Jadi di sini dapat saya menyimpulkan juga bahwa pencegahan bullying di sekolah memerlukan kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman, menjadi siswa mengenai pentingnya menghormati orang lain, serta mengimplementasikan kebijakan yang tegas. Diharapkan bullying dapat ditekan dan siswa dapat tumbuh dalam suasana yang positif. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan sekolah yang bebas dari bullying, dan ini harus menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik bagi semua dan demi untuk dalam satu sekolah itu agar tidak terjadinya suatu bullying atau penindasan kekerasan seperti bullying. Baik teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil kasus bullying untuk dianalisis itu, karena kasus bullying ini punya kaitan bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam tindakan bullying ini yaitu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Mengapa dikatakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia? Itu karena bullying bertentangan dengan sila kedua Pancasila itu, karena yang pertama itu karena bullying tidak menghormati martabat manusia. Yang kedua, bullying memperlakukan seseorang tidak setara. Yang ketiga, bullying melanggar hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan menentukan pilihan hidupnya. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman dan ketidakadilan yang dapat merusak moral dan etis sosial. Mungkin juga teman-teman bertanya, apakah kasus bullying ini termasuk pelanggaran sila kedua? Jawabannya di sini saya menjawab ya, karena kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila itu karena hak dan martabat seseorang itu di mana di sini itu tidak dihargai. Pendidikan Pancasila juga dapat diterapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai karakter seperti toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa bullying itu salah satu tindakan yang salah, dan tindakan bullying itu tidak boleh dilakukan oleh kita semua. Dan perlu juga kita sadari bahwa hidup ini harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling melengkapi, terutama untuk kita yang masa-masa remaja ya, yang saat ini yang masih dalam bangku sekolah itu, kita dalam satu sekolah perlu kita dalam suatu kelas atau suatu lingkungan sekolah itu perlu kita saling menghargai, saling toleransi sesama teman, dan perlu juga kita saling menolong di setiap kesusahan yang dialami oleh teman. Baik, sekian analisis saya tentang bullying yang berkaitan dengan sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum mengakhiri video ini, saya ada pesan untuk para remaja yang berusia 17 tahun ke atas atau sekarang sedang berada di bangku sekolah untuk tidak melakukan penindasan, kekerasan, bullying terhadap teman sekitar.
Saya juga mau minta maaf jika ada kesalahan atau penggunaan bahasa yang tidak tepat di video ini atau latar dari tempat ini yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.